Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan ketiga kita, yaitu tentang subnetting. Nah, untuk di subnetting ini saya mengambil dari beberapa referensi. Ada dari Javanet Media, Pintar Komputer, Romi Satrio Wahono, kemudian ada Todd Lamley, kemudian modul CCNA, dan dari Hendra Wijaya. Nah, ini bisa kalian carilah di internet untuk referensi-referensi materi kita pada hari ini terkait dengan subnetting. Nah, subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke sub jaringan yang lebih kecil, yang disebut dengan subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer atau sistem administrator, network administrator, atau maupun pengguna biasa dalam pengelolaan jaringan melakukan alokasi IP address untuk setiap ruangan dan gedung sesuai kebutuhan. Jadi subnetting ini digunakan misalkan di lab A itu menggunakan subnetting IP-nya berapa. Itu satu lokal itu sama semua IP-nya. Kemudian di jaringan di lokal berikutnya atau di lab berikutnya itu IP-nya juga yang digunakan adalah subnetnya sama semua. Jadi setiap ruangan itu memiliki subnet yang berbeda-beda nantinya, ya. Nah, mengapa harus melakukan subnetting? Yang pertama adalah untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Nah, ini subnetting ini digunakan untuk efisiensi IP. Misalkan kita di di lab ini komputernya ada berapa? Nah, itu aja yang digunakan nanti. Misalkan komputernya ada 20. Nah, otomatis kita pasti akan menggunakan nanti subnetting yang IP-nya hanya ada 20 saja. Jadi yang bisa digunakan IP-nya itu nanti sekitar 20 IP saja dan tidak boleh lebih gitu. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap networknya memiliki address network yang unik. Kemudian meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongsi akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Nah, ini adalah analogi sebuah jalan. Jalan tersebut adalah misalkan jalannya adalah Gatot Subroto. Terdiri dari beberapa rumah bernomor 01 sampai 08. Dengan rumah nomor 08 adalah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto tersebut. Nah, ini kan masih sedikit nih rumahnya anggapnya. Jadi masih ya di satu jalan itu masih ada 8 rumah. Nah, kemudian rumah tersebut di wilayah tersebut mengalami eh, banyak orang di sana. Tentunya mereka memiliki gang-gang tersendiri. Jadi di Jalan Gatot Subroto ini ada beberapa gang. Jadi ada ketua RT-nya, setiap gangnya itu adalah misalkan sini ketua RT-nya di nomor 04 dan lain sebagainya juga 04 semua gitu ya ketua RT-nya. Nah, kemudian kita rubah eh, nomor tadi itu ke dalam bentuk IP. Jadi di sini kita mulai dari 192, 168, 11 sampai 17. Nah, broadcastnya tadi itu adalah ketua RT-nya 192, 168, 1255. Nah, kemudian kita bagi lagi ke dalam subnetnya, ke subnet masing-masing tadi atau ke gangnya tadi. Nah, ini adalah IP-nya. Jadi di gang pertama misalkan
192, 168, 147 itu ketua RT-nya, kemudian anggotanya 192, 198, 33 sampai 35 itu adalah anggota dari RT tersebut gitu. Nah, terus apa itu subnet mask? Nah, subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast. Semua itu bisa kita ketahui dari subnet masknya. Nah, jalan Gatot Subroto tanpa gang yang ditampilkan di awal bisa dipahami sebagai yang menggunakan subnet mask default. Atau dengan kata lain bisa disebut juga bahwa network tersebut tidak memiliki subnet atau jalan tanpa gang. Nah, ini adalah kelas dari subnet mask. Itu ada kelas A, B, dan C. Ini kalau misalkan IP versi 4 ya, ada 4 kelas. Tapi kalau misalkan kita menggunakan IP versi 6 itu biasanya ada A, B, C, D, E. Tapi karena kita di Indonesia masih menggunakan versi 4, jadi kita gunakan aja yang versi 4 dulu. Nah, oktet pertamanya mulai dari 192 dari 1 sampai 127 itu kelas A. Subnet mask defaultnya 255 000 dan private addressnya 10 000 sampai 10 255 255 255 dan seterusnya. BC itu juga udah ada di sini. Nah, ini adalah IP address versi 4 itu memiliki 32 bit, sedangkan IP versi 6 itu memiliki IP 128 bit. Nah, alamat maksimalnya kalau IP address versi 4 itu 4,3 miliar. Sedangkan IP versi 6 itu 34 kali 10 pangkat 38. Nah, itu bisa kalian jumlahkan sendiri lah berapa banyaknya itu. Nah, ini adalah struktur IP dari IP address versi 4. Jadi IP address versi 4 ini memiliki 4 oktet. Oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Jadi di oktet tersebut itu ada 32 bit. Nah, jadi dari 32 bit ini dibagi menjadi 4 byte. Jadi satu oktet ini namanya byte, 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 byte. Nah, jadi byte tadi disebut juga dengan oktet, sama aja lah itu ya. Nah, kemudian kelas pada IP versi 4, kelas A network ID-nya itu berada di satu oktet. Oktet pertama, host ID-nya itu ada banyak, ada 2, 3, 4. Itu host ID-nya itu ada, berarti maksimal alamat hostnya adalah 16.777.214 host. Kemudian di kelas B itu memiliki 65.534 host. Sedangkan di kelas C itu paling sedikit atau yang paling sering banyak kita gunakan lah di kelas C ini adalah 254. Ya. Ini adalah maksimal host, misalkan tergantung berapa, misalkan kita mau buat jaringan di tempatnya masing-masing, itu tergantung kebutuhan mau kita gunakan kelas A, kelas B, atau kelas C. Jadi kalau misalkan banyak ya kita gunakan yang kelas B atau kelas A, tapi kalau misalkan sedikit ya kita gunakan aja yang sedikit, yang 254 ini ya. Nah, kemudian dari sana tadi ini adalah network, misalkan ini adalah gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E. Nah, gedung A, gedung B ini memiliki hubungan bisa berhubungan antar gedung misalkan. Nah, hubungan antar gedung ini disebut dengan internet atau internetwork. Nah, kemudian pada suatu network itu memiliki subnetwork
atau subnet. Ya, jadi dia dari network ini atau gedung-gedung ini, di gedung ini juga memiliki banyak subnet gitu ya. Jadi setiap network dan subnet network memiliki identitas yang disebut dengan network ID. Nah, setiap network atau subnetwork itu memiliki beberapa klien, bisa aja dari handphone kalian ataupun dari laptop kalian, PC kalian ataupun dan lainnya yang bisa berhubungan dengan network tadi. Nah, itu dia memiliki host ID-nya. Jadi setiap network itu memiliki beberapa klien atau host. Nah, ini adalah strukturnya. Jadi IP versi 4 tadi ini dia dimulai dari 00001 terus host ID-nya adalah dimulai dari 1 sini. Kalau misalkan network ID itu dimulai dari dari kiri ke kanan, sedangkan host ID itu dari kiri ke kanan gitu ya. Dari kanan ke kiri. Network ID kanan kiri ke kanan, host ID kanan ke kiri gitu ya. Nah, jika dikonversikan ke ininya adalah seperti ini, tadi kita sebut di atas juga udah, tadi 1001 sampai 125, 126, 255, 255, 254. Nah, itu adalah IP yang akan dimiliki oleh kelas A. Nah, kenapa kok sampai 126 aja? Kenapa 127 kok enggak? Nanti kita bahas. 127 itu adalah untuk localhost. Nanti kita bahas setelah bahas IP ini. Nah, ini adalah IP kelas B. Itu dimulai dari 128.0001 sampai 191 255 255 254. Kemudian kelas C itu dimulai dari 192.001 sampai 223 255 255 254. Nah, tadi yang kita bahas tadi 127 tadi, kenapa kok nggak digunakan gitu? Nah, itu digunakan sebagai localhost. Nah, localhost adalah salah satu bagian penting di dalam sistem jaringan komputer, khususnya dalam urusan pemrograman hingga pengembangan website. Nah, biasanya bagi kalian yang suka ngotak-atik website dan lain sebagainya, yang misalkan kita buat dari awal, itu kan biasanya kita menggunakan web server sendiri, atau misalkan kalian menggunakan SAM dan lain sebagainya. Nah, itu IP yang digunakan adalah 127. Nah, fungsi localhost itu buat apa sih? Yaitu yang pertama menguji kecepatan, memblokir website, dan menguji program atau aplikasi website. Nah, biasanya dia ini memiliki beberapa server lokal. Nah, server lokal ini hanya bisa digunakan oleh komputer itu sendiri dan tidak bisa diakses oleh komputer lainnya. Nah, ini contoh dari aplikasinya itu ada SAM, ARMS, dan web server. Nah, itu kalau misalkan nanti kalian mendalami untuk membuat baik itu program Android ataupun program website, itu pasti kalian bakal membutuhkan aplikasi-aplikasi ini yang memiliki IP 127 tadi ya. Oke, kemudian kita langsung masuk aja. Ini nggak usah didalamin banget lah. Yang kita perlu dalam ini yang perhitungan aja, yang ini aja. Nah, perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara. Cara binary yang relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah, yaitu ada jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host broadcast. Nah, penulisan IP address umumnya adalah 192.168.1.2. Namun ada kalanya ditulis dengan 192.168.1.2/24.
Nah, ini artinya adalah IP address 192.168 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kenapa bisa seperti itu? Karena /24 itu diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet diselubungkan dengan binary 1, atau dengan kata lain subnet mask adalah 11111 sampai 8, terus di oktet kedua 1 sampai 8, oktet ketiga 1 sampai 8, dan di oktet keempat atau yang terakhir itu adalah 0 karena jumlah satunya ini udah 24. Jadi 24 itu adalah dari sini. Jadi di oktet keempat itu memang 0. Nah, konsep ini yang disebut dengan CIDR atau Classes Interdomain Routing yang diperkenalkan pertama kali tahun 92 oleh IEFT. Nah, ini adalah nilai CIDR dari subnet mask, setiap subnet mask. Nah, jadi kalau misalkan ada soalnya itu nanti /9, subnet masknya berarti adalah 255.128.0.0. Nah, untuk kelas A itu dimulai dari /9 sampai /16. Kemudian untuk kelas B dimulai dari 17 sampai 23. Untuk kelas C /24 sampai /30. Nah, ini adalah perhitungan nilai CIDR tadi. Nah, kita masuk aja contoh perhitungannya. Misalkan kita memiliki soal nih, atau memiliki jaringan seperti ini soalnya. Subnetting seperti apa yang terjadi dengan sebuah network address 192.168.1.0/26. Oke. Nah, kemudian kita analisa dulu. 192.168.1.0 berarti kelas C, di mana subnet masknya adalah 26. Berarti kita buat seperti ini untuk dibinerikannya. Tapi nanti kalau misalkan kalian nggak perlu binary, kalian lihat aja langsung nilai CIDR tadi. Oh, /26 itu berarti 192. Ya udah, tulis 255, 255, 255 dan 192. Subnet masknya berarti adalah 192. Nah, kemudian perhitungannya. Jumlah subnet itu sama dengan 2 pangkat X. Nah, X itu adalah binary 1 pada oktet terakhir subnet mask. Nah, kalau 2 itu kelas B, kalau 3 itu kelas A. Nah, karena kita kelas C, jadi ini kita ambil, ini binary 1 ini. Berarti jumlah subnetnya ini kita hitung aja dari sini. Oh, di sini 24, berarti 25, 26. Oke. Berarti ada 2. Berarti jadi nanti seperti ini, 2 pangkat 2. Pangkat 2 diambil dari sini. 2 pangkat 2 itu adalah 4 subnet. Berarti jumlah host per subnetnya itu 2Y dikurang 2. Y itu adalah kebalikan dari X, yaitu binary 0-nya. Nah, ini dia binary 0-nya. Nah, pada oktet terakhir subnet, jadi jumlah host per subnetnya adalah 2 pangkat 6 dikurang 2. Ini rumusnya, dikurang 2. Sama dengan 62 host. Kan 2 pangkat 6 tadi adalah 64 dikurang 2 sama dengan 62 host. Nah, kita hitung dari blok subnet. Nah, blok subnet ini adalah kita kurangkan 256 dikurang 192. Maka itu adalah 64 blok subnet. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128 dan 128 tambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128 dan 192. Karena tadi kenapa dia cuma 4? Karena kita hitung tadi adalah 4. 2 pangkat 2 tadi adalah 4. Jadi di blok subnetnya itu atau gangnya tadi itu adalah 4. 4 itu dimulai dari 0,
kemudian 0 ditambahkan 64, 64 ditambah 64 sama dengan 128, 128 tambah 64 adalah 192. Bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Nah, ini adalah broadcastnya. Nah, tadi subnet pertama itu kita mulai dari 0, 0 kita masukkan ke sini, kemudian 64 kita masukkan sini. Ini IP dari mana? Ini IP soal tadi 192.168.10 tadi kan. Terus kita mulai dari 64, kemudian 128 dan 192. Ini adalah subnetnya atau ketua RT-nya, apa namanya? Gangnya tadi lah gitu. Jadi ada 4 gang. Gang pertama dimulai dari 0, 64, 128 dan 192. Ini adalah subnetnya. Nah, kemudian subnetnya itu kita mulai dari tambahkan 1 di sini host pertamanya. Jadi 192.168.11. Kemudian host terakhir kita hitung 1 2 3 1 sampai 26. Berarti host terakhirnya adalah 62. Karena tadi udah kita karena tadi kan ada 64 dikurang 2 sama dengan 62. Jadi host terakhirnya adalah 62. Kemudian broadcastnya itu adalah ditambah 1 dari host terakhir atau Pak RT-nya 192, 168, 163. Jadi di sebelahnya kita mulai dari 64. 192, 168, 164. Kemudian host pertama 65. Host terakhirnya kita hitung aja berapa sih ke 62 itu. Oh ternyata jumlahnya adalah 126. Berarti broadcastnya 127. Nah ini adalah kalau misalkan /26 itu memiliki komputer yang bisa terhubung itu adalah 62 host setiap ruangannya gitu ya. Jadi berapa subnet yang bisa digunakan? Oh hanya kalau misalkan /64 ini /26 ini hanya 4 ruangan aja yang bisa digunakan gitu. Nah satu ruangannya itu berarti ada 62 komputer yang bisa digunakan atau 62 IP yang bisa digunakan. Karena nggak cuma komputer aja yang bisa terhubung, bisa aja kita menggunakan handphone atau smartphone, PC ataupun laptop. Nah itu ranknya itu antara ini tadi, berarti 62 host yang bisa digunakan dalam satu ruangan tadi atau satu jaringan lah. Karena kalau satu ruangan, kita bilang satu ruangan, nanti kalau misalkan kita menggunakan wireless, nah itu kan kita gunakan juga nggak mesti di ruangan itu, bisa aja di tempat lain gitu kan. Oke. Kemudian ini misalkan kita buat lagi 192.168.13.1/29. Nah X-nya berapa? X-nya 5 dan Y-nya adalah 3. Jadi ini kita buat seperti ini dulu. Ini cara apanya? Cara lamanya. Kalau misalkan saya cepat tadi tinggal kita lihat di SIDR tadi. CIDR tadi. Nah, ini kita lihat di sini oktetnya kan ada 128, 64, 32, 16, 8, 4, 21. Jadi di sini karena dia cuma 5, itu kita hitung 1 2 3 4 5. Kemudian kita tambahkan, dapatlah dia 248. Berarti 255 255 255 248. Inilah subnet masnya. Kemudian subnetnya yaitu 2x sama dengan 2 pangkat 5. 5-nya diambil dari sini. Sama dengan 32 gang atau subnet atau ruangan gitu ya, yang bisa digunakan 32 ruangan gitu. Nah kemudian hostnya atau komputer yang akan digunakan nanti itu adalah 2Y kurang 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2. Jadi 8 kurang 2 sama dengan 6 perangkat
yang bisa kita gunakan dalam satu ruangan tadi. Nah, kemudian di blok subnetnya kita buat 256 dikurang 248 itu adalah dapatnya 8 subnet. Jadi ada 8 blok subnet. Nah, jadi tinggal kita tambahkan aja blok subnetnya tadi. Jadi 0, 8, 16, 24, 32 sampai seterusnya sampai 32 gang tadi. Gitu ya. Nah, kemudian kita buat di bawahnya. Itu IP networknya dimulai dari 192, 168.13.0 sampai seterusnya ya. Ada 8, 16, 24, 32, 40 dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di IP awal tentunya kita buat 192.168.13.1. IP akhirnya itu adalah 192.168.13.6. Kemudian IP broadcast-nya 192.168.13.7. Nah, ini yang bisa digunakan IP-nya hanya 6 di satu ruangan. Jadi dari 32 ruangan tadi di satu ruangannya itu hanya 6 gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Jika ada yang ingin tanyakan nanti bisa lewat WhatsApp grup ya, kalau misalkan kurang jelas. Nah, kemudian ini ada kelas B, ada 172, 16, 0, 018. Nah, ini ada perhitungannya, bisa kalian lihat sendiri. Nanti ini saya bagikan juga di classroomnya. Nah, ini perhitungannya, ini adalah IP yang digunakan, bisa digunakan nantinya. Kalau misalkan di kelas A 110 0016 misalkan seperti itu. Nah, ini adalah perhitungannya. Ada banyak banget hostnya, jadi ya capek juga ngitungnya kalau misalkan kita gunakan kelas A atau kelas B, tapi lebih banyak yang bisa digunakan komputernya nanti. Makanya orang-orang kalau belajar biasanya kita gunakan yang kelas C, tapi kalau misalkan implementasinya kebanyakan orang itu menggunakan kelas B atau kelas A karena lebih banyak yang bisa digunakan gitu. Nah, ini adalah tugasnya. Kalian bisa cari di rumah. Itu ditulis di kertas ya. Itu saya buat 192.168.11/27. Nanti kalian buat tulisan tangan, perhitungannya manual kayak seperti tadi. Terus nanti kalian foto kemudian kirim ke classroomnya. Ya. Di situ ada nama, dibuat aja di kertasnya nama, NIM, kelas, dan jurusannya apa gitu ya. Tulis saja di sana nanti. Nah, ini adalah tugas pertama dari saya. Bisa kalian cari sendiri di rumah kemudian kirim ke classroomnya. Oke, jika ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini, kita akan bahas nanti di WhatsApp grup. Jika ada banyak pertanyaan, kita buka kelasnya di Meet ya. Oke, saya akhiri. Kita lanjutkan perkuliahan kita di WhatsApp group atau di classroom ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.